Lalu ada Pondok Meditasi Asri Jaga Sampurna yang berada di Bekasi. Lalu Cetia Suman Ngidam yang berada di Palang Semi. Lalu Wisma Samana yang berada di Bali. Lalu ada Pondok Elangi dan Sekolah PAUD yang berada di Megamendung. Dan yang terakhir ada di Kebun Persahabatan yang berada di Purwakarta. Ini merupakan profil singkat dari Yang Mulia Figur Pansai Soekarno Mahatera. Bisa kita melanjutkannya kepada Suhu Ningsih. Ya, Suhu Ningsih merupakan berada lahir di Tangerang tanggal 7 Agustus 1977. Suhu Ningsih sendiri merupakan lulusan sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanegara. Lalu yang Suhu Ningsih juga sempat bersekolah di Beijing Language and Culture di Fungwan San Budi College. Untuk jabatan saat ini, Suhu Ningsih adalah sebagai Kepala Bidang Pendidikan Sangga Mahayana Indonesia. Dan Suhu Ningsih sendiri aktif dalam membuat sebuah buku, dan buku yang paling cukup dikenal adalah Sahabat Kehidupan, Rahasia Kehidupan, dan Pohon Kehidupan. Oke, setelah selanjutnya kita merupakan telah membacakan profil-profil dari Suhu dan juga dari profil dari Ibu. Maka selanjutnya mari kita dengarkan sedikit arahan dhamma dari Yang Mulia Biku. Yang Mulia Biku untuk terakhir arahan dhamma untuk bagaimana pahlawan bagi para leluhur kita. Di mana sebenarnya pahlawan yang dimaksud dalam leluhur ini adalah pahlawan yang dimana kita masih hidup di dunia ini dan berguna untuk leluhur kita. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, kepada Yang Mulia Suhu Ningsih. Ya, ini juga jadi sahabat sangha dan saya hormati kepada Ibu Sangga, kepada Romo Pendeta, Romo Romani, Sila, Upasika, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam ini kita mendapatkan tema adalah pahlawan bagi leluhur. Tadi pakai pikir-pikir juga di mobil. Pahlawan. Saya pikir setiap tahun diundang nanti kebersihan makam pahlawan. Saya pikir makhluk bagi apa ya? Karena selama ini nanti selalu tahu pahlawan itu orang yang kalah. Ya, berarti belum tentu semua orang dari sini. Maksud ternyata ada koneksi sedikit pahlawan hidup ternyata. Artinya orang yang berjasa. Jasa itu banyak kebajikan masing-masing. Dan dilahir bukan jasa hari ini doang. Seperti ada juga pahlawan agama tentang orang semoga itu kan sudah mulai niat. Semoga jasa-jasa kebajikan yang akan saya lakukan selama masa hidup dari kecil berbuat baik apa aja, mungkin sejak dari anak-anak sebagai kesayangi orang tua berbuat baik, kemudian jadi samanela juga menjadi ibu juga. Sekarang itu adalah berkumpul kebajikan, itu namanya kebajikan, itu namanya pahlawan. Bukan artinya kebajikannya. Kebajikan itu bisa juga seperti kebajikan orang tua kepada anak, itu murni sekali. Misalnya, contoh ya, masih hidup sama hidup juga jelas. Seperti ibu pahlawan buat anak. Kenapa? Pemberi doa, bagi tidak pernah minta kembalian. Kalau bahasa paling banyak
Hafiz itu adalah pahlawan, bukan binis hitung sama hitung. Nggak ada rugi sama untung. Kalau pahlawan, untung adalah positif. Seperti Sang Buddha, pahlawan agama. Betul nggak? Melepaskan urusan pribadi, istri dilepas, anak dilepas, istana dilepas, ayah ibu lepas, kekuatan pangkat. Kitab suci juga masih ada. Kitab suci juga pahlawan ilmu kebijak. Patung Buddha bersujud nama sekala. Mulai dengan yang sekarang malam ini kita akan bahas pahlawan perdana. Ada juga pahlawan ada dengan persilaan. Ada pahlawan samati, ada pahlawan suci atau disebutkan kesucian. Nah mungkin Ante mau sampaikan bahwa hari ini mungkin kita untuk leluhur. Nah, pada hari itu pahlawan itu luar sekali, boleh jadi contoh. Semua agama paling ingat itu pahlawan. Semua bisa muncul agama karena pahlawan juga. Apapun, coba ingat agama demi untuk. Seperti kalau ibu juga umat, betul kan? Nah, kalau bangsa itu untuk masyarakat, untuk demi apapun itu pahlawan. Niat itu untuk semua orang, niat semua orang. Maka malam ini kita akan lebih singkat bahwa saya sudah pahlawan belum. Ngomong kadang-kadang bahasa Indonesia kan ingat kalau perempuan itu perempuan belum nikah itu namanya perempuan apa? Bahasanya singkat-singkat tapi milik juga perempuan perawan. Kalau belum nikah perawan. Gadis kalau di desa makanya gadis. Tapi kalau di umum biasanya bilang perawan. Kalau kita pahlawan, kalau perempuan pahlawan. Kalau perempuan dibilang pahlawan tidak. Hati-hati omong sama saya nggak tahu apa-apa loh. Saya hanya takut salah ngomong, ditanya dulu barangkali nanti ketika perempuan belum nikah. Perawan, pahlawan. Beda ya? Beda kan? Yang kita mau bahas bukan perempuan belum nikah kan? Bukan. Saya bukan. Pahlawan. Kalau perempuan pelawan. Belum nikah. Kalau kita hari ini yang sudah nikah namanya pahlawan. Kita bahasnya pahlawan. Berjasa. Biasa. Oh, berarti potong jam pelawan. Saya kadang-kadang muncul dua bahasa di kuping. Yang benar yang mana? Yang hari ini mau bahas tentang pahlawan, pelawan, pilih-pilih itu loh. Tetapi tolong diperbedain kalau nanti salah ngomong ya. Nanti doang yang salah. Kita mungkin tahu beda. Kalau nanti pilih banget sih. Mau pakai yang mana aja? Berarti pakai pahlawan. Saya akan sebentar. Ya, mungkin itu kita akan dibahas ya. Ya kalau nanti saya sedikit tolong ditali balik. Oh itu bukan itu pahlawan. Nanti kita omong, nanti nggak kita tulis. Ya kita makan itu mohon maaf dulu supaya sebenarnya bahasa Indonesia masih bodoh banget. Ya bodoh begini juga. Sini udah ngomong lagi. Ya terima kasih mungkin silakan sampai sana dulu ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas arahan Dhamma Desanya yang memang diberikan oleh yang punya dengan saya. Dan mungkin untuk selanjutnya kita bisa mendengarkan arahan Dhamma dari Suku Ningsu. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Ya, selamat malam yang mulia Bante Kamsai, Mahatera dan semua anggota Sangha. Dan ini kali pertama melihat Wihara Padumatara penuh kembali. Luar biasa.
Mulia bilang mau ada talk show sama Bante, temanya pahlawan untuk leluhur. Saya bilang apa temanya nggak terbalik gitu ya. Pahlawan untuk leluhur. Padahal sesungguhnya leluhur kita lah yang pahlawan buat kita sebetulnya ya. Nah, tapi katanya enggak subuh, karena ini buat nolong leluhur yang di bawah. Tahu di mana leluhur kita masih di bawah terus, gitu kan? Selama Anda masih melakukan kebajikan, rajin ke wihara, terus melimpahkan jasa, patidana setiap saat, nggak mungkin mereka di bawah terus. Tapi karena manusia itu penuh curigaan, jadi berpikir leluhurnya menderita terus, gitu ya. Berarti kita kurang pede, kurang yakin, dan kurang mantap. Kalau kita memang sudah mantap, kebajikan yang kita lakukan setiap harinya pasti melimpah pada mereka. Ya udah, tenang aja. Mereka pasti sudah berada di alam bahagia. Masalahnya, leluhur itu juga banyak yang ngeyel, ngedablek. Mereka pikir, udah enak di sini, di kuburan aja, jadi hantu penunggu kuburan. Padahal tanah gocap sama tanah cepet udah berisik banget. Nah, udah beda zaman sekarang. Ada yang senang jaga di rumah abu, dipikirnya rumah abu itu adalah rumahnya, kayak film Korea gitu kan. Banyak film tentang hantu. Jadi kalau mulai, wah itu baru, wah mistis. Padahal ada persenggol setelah. Ya. Emang kalau ngomongin hantu paling seru gitu ya, apalagi kalau digoreng. Jadi definisi pahlawan itu sesungguhnya bagaimana? Apakah kita menjadi pahlawan buat mereka, atau mereka adalah pahlawan buat kita? Tanpa leluhur kita bukan siapa, cuma siapa leluhur. Nah, apalagi orang benteng Bante. Benteng ini paling unik. Dibilang Cina bukan Cina, ada unik. Dan dibilang beli bumi juga bukan. Jadi kita ini Cina KW. Saya ini belain lu demi ke Beijing untuk belajar bahasa. Pengen tahu budaya benteng, enggak ada di sana. Pulang dengan wajah malu gitu ya, bingung. Kita ini paling hebat, tradisinya masih kental, kelentengnya paling tua, sembayangnya cuma tentung jam. Ngakunya umat paling pusat, tapi kok nggak tahu. Salah orang Jepang gitu kan. Nah jadinya kita lihat di mana-mana kita cuma taunya patung. Cuma taunya pusat atau posat, tapi nggak tahu itu juga pahlawan dalam kebajikan. Itu taunya tuti pakung, dewa rezeki, mohon rezekimu. Padahal kata dia, gue juga dulu jadi manusia berbuat baik, makanya diangkat jadi dewa rezeki. Nah, jadi definisi pahlawan kita sepakat dulu. Tadi Bante udah bilang pahlawan, untung bukan pahlawan. Nah, lagi artinya katanya. Bapak lawan gitu, nah itu biasanya istri itu gayanya berani begitu, dilawan gitu ya. Nah, pahlawan adalah mereka yang punya jasa, punya, kita juga punya kan, punya bahasa Pali adalah jasa, punya bahasa Mandarinnya yo, punya duit, punya harta gitu kan. Sama tuh mirip bahasa Pali sama bahasa Indonesia punya, tapi beda arti. Ketika Anda memiliki jasa kebajikan dan itu disimpan sendiri, tidak dibagikan, yang mendapat manfaat siapa? Diri sendiri. Kalau kita punya jasa kebajikan dan dibagikan pada orang lain, yang bermanfaat siapa? Kita dan yang lainnya, lebih dari dua loh, karena yang lainnya. Dan demikian sama Sang Buddha waktu menjadi pangeran Siddhartha. Beliau adalah anak bayi yang ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya berjasa enggak Ratu Mahamaya melahirkan beliau? Padahal yang paling gede jasanya siapa? Orang benteng kan gede jasa. Yang paling gede jasanya siapa? Bodhisattva dong. Bodhisattva itu utama yang akan menjadi Buddha adalah manusia besar. Tetapi tetap aja yang melahirkan adalah seorang ibu. Maka setelah ibunya meninggal, diasuh sama Majapahit Gotami. Tetap merasa ibu adalah pahlawannya nggak? Kalau nggak ngapain?
budak ke surga Tusita mencari ibunya. Itu untuk pawakan balas budi. Jadi seorang budak pun masih punya kewajiban membalas kebaikan orang tua, balas budi. Kalau untuk ayah dan Majapahit Batami nggak ada masalah, ayahnya kendaraan, ibunya kan belum, karena belum pernah ketemu. Ini satu-satunya manusia di dunia ini dalam sejarah yang masih hidup, udah jalan-jalan ke surga, mencari ibunya, balas budi, membabarkan darah 3 bulan di sana, luar biasa. Ah, biasa aja, indah rumah saya pernah. Iya. Surga di agama Buddha 26, kurang apa? Masih pindah Pak. Jadi saya datang lagi, yang itu kemana? Oh, ke sebelah, sampai bisa begini-begini. Oh ya sudah, jodohnya sudah habis. Tapi kita harus lihat seorang budaya nggak sombong, masih mau membalas budi orang tuanya. Nah, itulah membalas budi. Lalu ke bawah, Buddha mengatakan ke atas adalah para dewa, para Brahma yang punya kebajikan. Kita nggak perlu doain mereka. Kita cukup mengingat, mendoakan semoga semua bagian mereka ingat ke kita, karena cuma satu-satunya garis keturunan lah yang paling dekat. Garis keturunan yang paling dekat. Terus yang di bawah, yang menderita. Nah, inilah tugas kita yang masih hidup untuk membalas budi kepada mereka yang masih nyangkut. Kenapa nyangkut? Karena perbuatannya sendiri waktu masih hidup. Nah, kita dengan belajar demikian, berarti kita jangan ikutan nyangkut. Kalau kita ikutin nyangkut, ngerepotin keturunan kita berikutnya. Mesti doain, mesti sembayangin, bikin perahu-perahuan, segede gaban. Tadi saya bilang, rencana mereka bantai-bantai daripada doa, harusnya langsung diantar. Ada bantai blessing, langsung diantar dibakar. Ini nungguin kita selesai talk show. Kalau mereka dengerin, kalau mereka jalan-jalan dulu kuliner di depan, terus keretanya kayak apa? Perahunya dibawa ke tanah gocap, terus nyasar mereka, mana perahu gua tadi? Ketinggalan. Ayo. Nah, benar nggak? Lo sudah tanah gocap dibakar, mereka baru nyampe ke tanah gocap. Kagak naik pick up. Kan katanya baru naik pick up. Telat. Nah itu. Jadi kalau ritual energi daripada doa. Energi waktu tadi baca doa luar biasa. Maka energi itu jangan sampai putus. Doa selesai, ritual selesai, habis. Hingga kita ngobrol-ngobrol. Paling yang masih nyangkut yang dengerin. Yang lainnya kita antar dulu begitu. Nah, jadi mungkin ke depan lebih baik lagi ya. Nah, jadi semoga nanti pada kembali gitu didoain lagi, di blessing sehingga betul-betul ritual ini bisa mengantarkan mereka leluhur kita yang masih nyangkut. Jadilah pahlawan buat diri sendiri dan buat yang lainnya. Pahlawan itu artinya kita berbuat jasa kebajikan, meninggalkan keegoan kita. Karena kalau kita mau buat diri sendiri beres. Tapi kalau kita masih mau memikirkan orang lain, memikirkan keturunan leluhur kita, kalau mereka naik, siapa sih yang blessing kita? Banyak orang bilang ke orang pintar A, B, C, D. Di sini ada emak, di sana ada emak, di mana-mana banyak emak yang bisa loto. Emak yang benar yang mana? Saya udah survei di Tangerang. Emaknya pada bahasa Indonesia, diajak ngomong Mandarin nggak bisa. Terus kalau yang masuk Mandarin, kitanya yang nggak bisa. Ngomong apa sih? Kan kebalik, gak nyambung. Tapi kalau sama leluhur pasti nyambung. Lalu melihat Allah jadi dewa, dia akan lihat kita dan bantu kita. Nah itulah pandangan kita tentang pahlawan, tentang bagaimana leluhur ada pahlawan kita dan kita adalah pahlawan bagi mereka. Ya, oke, thank you. Ya, terima kasih kepada Sobat Insyur terkait arahan damai yang telah diberikan kepada kita semuanya. Mungkin saya sedikit merangkum bahwa dari lahir kita sudah memiliki perbuatan baik, yang dimana perbuatan baik itu pun bisa menjadi sebuah kebajikan dan menjadi pahlawan bagi para leluhur kita semuanya. Dan yang pasti sebelum kita melakukan pelimpahan jasa atau apapun itu,
kita harus pede, yakin, dan mantap kalau kata Suhu Mencium. Yang dimana akhirnya nantinya kita bisa tahu bahwa leluhur kita udah pasti akan menerima limpahan jasa terbaik dari kita semuanya. Mungkin untuk hal ini, nah setelah dari hal ini kita membahas arahan dhamma dari Yang Mulia Bante saya dan Suhu Mencium. Sekiranya nih mungkin aku ada sedikit pertanyaan kepada Yang Mulia Bante dan Suhu Mencium juga. Kira-kira nih, apakah kami para manusia yang masih hidup di dunia ini, yang masih mungkin ibaratnya ada kekotoran batin dan lain-lain hal, kita masih bisa dianggap sebagai pahlawan? Padahal mungkin kita sudah melakukan banyak perbuatan karma buruk juga, mungkin kita terpaksa harus melakukan hal-hal yang kurang baik, tapi kita punya tujuan juga pengen memberikan doa kepada leluhur kita. Nah, apakah itu masih tergolong kita sebagai pahlawan? Mungkin bisa dijawab dari Suhu Mencium untuk hari ini. Terima kasih. Saya juga berarti bukan mendahului. Berbanding ya. Nah, kita lihat kita orang biasa. Dalam Ulambana Sutra, ya Ulambana Sutra di Mahayana ya. Nah, kenapa kita bulan 7 tanggal 15 adalah hari Sanggadana? Jadi kalau Mahayana katinanya sekarang berarti. Nah, kita adalah katina di Mahayana setelah wasa. Jadi wasanya di Mahayana setelah Ivo bulan 4 lunar tanggal 8 tanggal 15 ya udah masuk wasa. Tapi karena susu Mahayana tinggalnya di wihara sendiri, jadi nggak keliaran, jadinya nggak pusing. Wasanya adalah di wihara sendiri, gitu ya. Nah, yang paling penting adalah Ulambana Sutra mengajarkan Mahamoggallana menolong ibunya di neraka. Kurang apa Mahamoggallana? Sakti mandraguna luar biasa, bisa ke neraka saat ini, bisa ke surga, bisa melihat Sang Buddha betul khotbah kepada ibunya di surga, dan semua dewa-dewa setelah Brahma juga dilihat oleh Moggallana. Betul ada kejadian itu, dan di neraka beliau bisa tahu ibunya jatuh di neraka. Dengan kekuatan batinnya menciptakan berbagai makanan, berbagai minuman, tapi ketika dipegang berubah menjadi bara api. Gak ada satupun yang bisa masuk. Artinya orang sakti pun suci lagi, arahat susah untuk menolong ibunya sendiri. Apalagi kita. Oh, tadi saya bilang kita pede, kita mantap ya. Kalau leluhurnya gak jahat-jahat amat. Kalau ibunya Moggallana, itu luar biasa. Beliau tidak percaya Buddha, selalu membantah dan menentang zaman dulu. Nah, terus kemudian menolongnya gimana? Bertanya kepada Buddha. Buddha kata, buatlah pawarana, buat anggota sangga yang selesai keluar dari wasa. Berarti yang jadi pahlawan siapa sebetulnya? Sangga, para Arya sangga yang langsung di bawah pimpinan sama Sang Buddha, yang menerima persembahan dari Moggallana atas nama ibunya, baru bisa membebaskan ibunya dari neraka. Nah, Arya Sangga kita belum. Kalau Bante nggak tahu ya. Teman-teman dari sini saya nggak. Kalau saya mah masih jauh lah. Debu dalam debu, wah, suci dalam debu maksudnya. Jadi kita lihat Arya Sangga yang layak menerima persembahan, baru bisa menolong mereka yang ada di neraka. Kan begitu. Maka dari Ulambana bisa nggak kita jadi pahlawan buat mereka? Kalau karma buruknya terlampau berat, mana mungkin kita bisa menolong mereka? Maka yang jadi pahlawan adalah sangga. Zaman Buddha Arya Sangga banyak, zaman sekarang Sammuti Sangga, sangga biasa, persamaan sangga. Tetapi para sangga mewakili daripada sangga-sangga yang ada dan para Buddha serta para Bodhisattva, sehingga kemampuan untuk menolong mereka yang ada di bawah masih ada atau tidak? Nah, itu kekuatan di situ. Maka pawarana buat para biku juga kita semuanya adalah ladang untuk menanam kebajikan. Dan yang paling penting adalah semasa masih hidup kita tidak boleh kurang sanken fute inyen, sanken akar kebajikan, fute kebajikan, inyen jodoh. Jadi aliran jodoh untuk melakukan kebaikan tidak boleh lupa, harus selalu dilakukan everyday. Menolong mereka
kemungkinan yang cuma 3 bagian. Yang ketolong adalah kita yang memperoleh 7 bagian. Itu ditulis dalam sunnah. Sehingga manfaat yang lebih banyak adalah kembali yang melakukan. Semasa kita hidup, kita sudah menolong diri kita sendiri, maka setelah meninggal tidak akan pernah merepoti orang lain. Jadi nggak perlu lagi kita di rumah duka nanti pas seandainya kita meninggal, tunggu ada tim kebaktian dari Padang Utara, Pajen, Parita, Romo dan teman datang. Dia udah bisa baca sendiri, udah pergi sendiri. Dan orang yang baik sebelum meninggal dia sudah jalan duluan. Jadi apa ya namanya? Sebelum mati dia sudah meninggal tubuhnya dulu, baru dia meninggal fisiknya. Tapi kalau orang yang biasa meninggal dulu, baru dia keluar dari badan, dan ini sangat menderita, galau, nggak jelas. Tapi kalau orang yang sangat baik, dia udah mimpi seperti mimpi, jalan-jalan dulu, terus tubuhnya mau diapain terserah belakangan, kalau dia sudah sampai. Itu kekuatan dari kebajikan. Tadi pertanyaan, bisa nggak kita manusia biasa nolong? Kita butuh yang namanya kendaraan, butuh perantara, yaitu sangga dan para Buddha Stapal Bodhisattva. Dengan demikian kita bisa membantu. Makanya kalau udah tahu ladang kebajikan sangga, banyak-banyaklah ikut program Parawaraja atau Pabaja, sehingga Anda sendiri menjadi pabajita. Itulah yang bisa menolong 7 leluhur ke atas. Wih, keren kan? Keren nggak? Karena pabaja itu nggak ada istilah sementara kan? Ketika dicukur habis itu udah real. Bukan mentang-mentang sementara itu karena Anda bakal sibuk nanti ke depannya kembali lagi ke rumah tangga. Tapi ketika dicukur itu adalah sesungguhnya. Nah, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Anda udah nolong 7 ke atas gitu. Jadi caranya gimana? Jadilah anggota sangga. Sekian, terima kasih. Terima kasih mungkin selanjutnya boleh kita mengenai dari teman itu. Semua hidup ini kalau kita melihat yang lampau, bisa juga kita saat ini menjadi pahlawan kehidupan diri sendiri dengan tidak berbuat jahat, walaupun jadi orang baik sebelum, walaupun tidak jadi orang jahat sebelum. Utamakan itu buat meratih diri kata-kata ini. Seperti apa? Kita ucapan yang baik menjadi pahlawan ucapan yang tidak baik. Jadi hidup kita bisa berubah pelan-pelan. Utamanya ini utamakan. Disarankan adalah berbuat baik itu menjadi pahlawan untuk badan kita. Banyak orang berbuat jahat karena tidak sayang diri. Betul nggak? Betul. Lalu teriak, kok kalian nggak sayang sama saya? Sampai lupa saya itu nggak sayang saya. Gitu. Jadi minta tolong orang lain duluan, renungkan diri sendiri bahwa jadi contoh diri sendiri itu apa. Banyak kok umat bilang gini, Hante, saya melihat Hante itu saat doa itu kayak berkah. Apalagi saat Hante meditasi lebih berkah. Apalagi saat Hante memberikan ceramah juga, meditasi juga. Aduh, Hante-nya berkah banget. Saya ingin sampai Hante, ayo dong titip ke tangan Hante, minta diberkati. Betul nggak? Itu dari diri sendiri dulu, nanti bisa bagi-bagi ke orang lain. Orang lain itu akan menganggap kita menjadi orang yang berjasa sendiri. Jangan pakai ucapan, niat dulu, betul nggak? Niat dulu. Karena seperti guru tidak mungkin suruh mereka jadi murid secara langsung tanpa berbuat baik, tanpa ucapan dengan baik, tanpa pikiran yang baik. Siapa sih nggak mau jadi murid Sang Buddha? Pada waktu apa itu? Sang Buddha keluarkan kata bijak. Saat itu banyak juga. Jadi saya apakah boleh saya sebagai murid? Itu langsung menjadi pahlawan muncul di hati dulu sebagai guru dan murid. Nah, 3 orang nyaman Sang Buddha
Setelah dengar Dhamma, langsung minta menjadi murid, mau menjadi biku, ditapisan oleh Buddha. Ternyata satu kata pertama jadi biku, acak anggota 500. Nomor kedua jadi biku juga ikut, acak anggota ikut lagi 300. Dan ketiga ikut jadi biku juga, yang ikut di belakangnya 200. Satu kali lama, coba dapat berapa? 1000 lebih. Itu bayangan, itu asli agama Buddha, kita disebut pahlawan batin. Nah, kalau pahlawan badan itu umum banget. Seperti apa? Kasih makanan juga rasanya, aduh, pahlawan umum. Saya sampai tidak miskin karena saya mendekat sama pahlawan berbagi. Betul kan? Nah, seperti sekarang kita datang ke Wihara Patung Utara. Ini juga salah satu berjasa kepada wihara, karena siapa yang masuk wihara rasanya enak kalau berbuat jahat. Itu juga hal perasaan, betul nggak? Mulai dari diri sendiri dulu, supaya kalau tanya bahwa kita masih ada kilesa, masih bisa disebut pahlawan, tidak? Masih bisa, karena kata muda kita melihat kesadaran, bukan lihat yang tidak sadar. Seperti sang Buddha, masa kalau umumnya, masa sih kok bela Angkulimala? Siapa tahu nggak, Angkulimala itu orang yang pembunuh, sepertinya berpelenyapkan nyawa orang. Sama yang anehnya, kalau lihat kiri saya, sang Buddha nggak benar. Kenapa? Masa dibelain jadi biku? Betul tidak? Betul. Tetapi ternyata sang Buddha melihat niatnya dulu. Buang dulu kebencian, buang dulu kebencian siapapun yang lampau. Sekarang dibuang loka dosa sekarang dulu. Mau ikut ajaran sang Buddha, karena sang Buddha itu pahlawan Angkulimala. Jangan bilang loka dosa seperti umum kita yang bunuh rutin aja kasih kesempatan. Betul nggak? Kasih kesempatan. Kenapa? Kapan stop kejahatan? Kapan stop pikiran yang benar? Kapan stop ucapan yang tidak benar? Kapan stop perbuatan benar? Maka itu bertanya balik lagi kepada sang Buddha. Saya yang mulia Buddha, saya masih tak lihat riwayat saya. Sang Buddha bersabda bahwa buang dulu, buang yang mana? Buang kilesa sejenak. Sang Buddha akan belanya. Sang Buddha melihat Angkulimala bukan lihat fisik seperti pahlawan ke hatinya. Mau ikut tidak? Kalau mau ikut, stop panatipata duluan. Senjata sang Buddha, angkat panatipata, pahlawan tidak. Biasa kita membunuh, tiba-tiba stop membunuh. Seperti umat Buddha kita, panatipata wermanisika pada kesemadian aku bertekad perhati diri menghindarimu. Itu pahlawan badan kita, tangan kita dari membunuh jadi melepas, betul nggak? Dan membunuh jadi balik fangster, melepas dari membunuhnya. Itu pahlawan sangat jelas. Sila itu pahlawan sekali, betul nggak? Coba kalau Bapak Ibu sebelum jadi umat Buddha, dari mana nih pahlawan jasanya? Loka dosa moha loka dosa moha iri sombong egois, itu betul-betul apa beda sama semut? Tahu nggak semut? Kehidupan semut itu biasa percaya yang di depan. Seperti semut kan kepala cuma satu yang paling besar. Sewaktu saat semutnya kepalanya mati. Setelah mati semut yang kedua cari pemimpin, ternyata lihat semut yang di depan itu ikut pikiran di depan itu pemimpin. Nah, yang kedua ikut. Yang ketiga ikut yang kedua, yang keempat ikut yang ketiga. Lama-lama tahu nggak? Pertama lihat semutnya lurus, lama-lama bulat kebingungan. Ingat loh, kalau mau jadi pahlawan jangan puter-puter, lurus aja hidupnya. Sang Buddha lurus tidak. Kalau nggak lurus nggak bakal jadi Buddha, betul nggak? Jangan mana disebut
maksimal patipata. Samot itu pertama dibuat lama-lama bisa 50.000 ekor, lama 100.000, tahu nggak? Ternyata kutuk lama-lama, tahu nggak? Yang nomor 1 ketemu ekornya dirasakan. Pikir yang ekor juga masih ikut yang lain, yang kepala ikut yang ekor. Lama-lama lelah, mati semua. Tidak ada yang pahlawan di situ. Kenapa? Pikiran Samud itu di depan. Sang Buddha tidak mau di depan. Sang Buddha tidak mau di belakang. Maunya sekarang. Kalau mau jadi pahlawan, hidup sekarang. Jangan pakai pikiran. Dulu saya baik, stop dulu. Yang kadang saya akan baik, stop dulu. Anicam. Pahlawan sesaat dulu. Lama-lama ini, lama-lama harian, lama-lama mingguan, lama-lama bulanan, lama tahunan, lama-lama pelan-pelan rutin. Itu namanya berniat pahlawan dulu. Niat dulu ya. Dulu ante juga suka membunuh, kesekang jadi ante jadi itu semua ditolak di wihara. Kalau di rumah yang tolak, bunuh lame-lame juga ada bantu. Kalau bapak mau kalau ibu atau cici saya mau masak gitu kan, minta tolong bunuh, senang hati, bisa menolong orang, pikir itu pahlawan. Ternyata itu patipata, tidak tahu kenapa pikir itu makanan doang, tidak pikir itu karena bunuh. Sejak munculkan kesadaran, kapan? Sejak ingat rasa tadi, tante terpuji banget sama kasih saya ingat sebelum jadi samadera ada suruh hafal pertama kali itu adalah panatipata bela manisika padang semayami. Aku bertekad meratih menghindari membunuh adinadana. Aku bertekad meratih menghindari pencuri. Barusan tahu ini jalannya. Saya nggak tahu contoh saya jadi apa awalnya. Di belakang jadi tahu contoh diri sendiri seperti tidak berbuat jahat. Ternyata sangkutan ke sila, sangkutan ke samadhi, sangkutan ke kebijak. Maka ini setelah kita jadi pahlawan buat diri sendiri, setelah itu jasa sudah mulai banyak. Karena kewajiban itu kan kebaktian pagi soleh dan ada meditasi dan ada khotbah lama untuk banyak orang seperti ini. Itu sudah mulai berjasa. Lama-lama saya juga banyak kok ajak laki-laki jadi samadera, ada yang mau ikut. Nah, sudah mulai ganti nasib orang. Tadi nanti kamu bilang kamu nggak punya makanan, mama papa susah cari nafkah, gampang kok. Nanti bilang kalau kamu jadi samadera, makanan nyamin, betul nggak? Bintang patah, betul nggak? Tidur ada putih, mau lontri matamu segede begini, di rumah kamu nggak ada. Kalau kamu ikut sebenarnya banyak ikut buktikan bahwa hidup kita ini contoh diri sendiri dulu. Setelah itu orang lain akan pelan-pelan ikut. Acatsik juga demikian. Acatsik tahu hanya penanya Bapak Priya Mahanama dan Sari Putra sama Mukhalana ikut pada waktu Acatsik itu berjalan dengan sakti, dengan kesadaran, ikut menjadi murid itu pahlawan pada saat jalan. Kadang pahlawan saat duduk samadhi, ada juga pahlawan saat berdiri dan tidur. Setiap saat kita bisa menjadi pahlawan. Kenapa itu? Berjasa. Nanti jasa itu akan berkumpulkan menjadi bagus. Contoh Sang Buddha bangun agama pakai bijak. Di gunung juga dibahas Sang Buddha, di gunung, di pohon, di bawah tanah, di mana-mana semuanya pahlawan semua. Terpak kaki pun, betul foto-foto Sang Buddha pun. Dulu nanti lihat orang ada foto Sang Buddha kecil, nah kan? Kalau di kepala, di mata, nama sakala semua hidup. Karena susah jadi foto Sang Buddha. Tidak, kalau mau kebaktian, kalau di pantal, dulu nama sakala. Itu namanya pahlawan hati. Pahlawan ingat beliau ada orang yang mendidikan kita menjadi orang baik. Baik benar, bukan baik sesaat-saat. Baik benar bertekad, berniat untuk menjadi orang baik. Lama-lama malam seperti ini, coba kalau semua jaga sila dengan baik.
silena sukatingganti, ruang kebahagiaan. Betul kan? Silena poka sapada, membawa luang ini sepenuh rezeki. Silena ini puting sila aja, coba leluhur datang melihat orang yang bersila sebanyak begini, jasa mungkin dari makhluk di bawah. Apakah karena buruk yang sedang berbuat masih jadi alam binatang mungkin terakhir, habis binatang ikut malam ini bisa berubah menjadi alam berbahagia. Bisa makhluk peta juga mungkin berbentuk siwi ke peta yang bisa menerima secara langsung, bisa juga malam ini silena sukatingganti. Semua berjasa. Inilah akan disebut pahlawan buat malam ini, karena kita dengan tadi bukan umat umum, sudah permohonan sirah, sudah permohonan parita, dan saat ini pahlawan untuk ikut ajaran Sang Buddha ini sudah mulai puncak, adalah makhluk semua, tidak ada yang tidak membutuhkan jasa dari sirah, jasa dari samadhi, jasa dari panya. Maka malam ini disebutkan patidana ajaran Sang Buddha itu, nanti juga patanu modhana. Nanti makhluk melihat, kok enak banget daripada papa ibu sabayang di makam pepe dada kan? Tahu nggak pepe dada? Ya, pergi lalu pepe sabayang dada. Tidak mau apa? Gimana? Tahu nggak pepe dada? Pepe ada pulang. Tak coba tanya, ibu doa apa? Tidak tahu. Sabayang siapa? Juga tidak tahu. Namanya ya suruh. Disuruh ke makam, suruh makan. Disuruh dapat pasang hiu. Setelah itu 1 tahun sekali doang. Padahal orang yang meninggal dunia dari manusia. Betul kan? Manusia. Tetapi tadi Sumu sampaikan, tanah kocak sebenarnya terkenal itu makam atau bukan? Tempat makamannya. Jadi sekarang ada baksonya. Jadi saya belum paham. Kalau nanti ada yang percaya sana, nanti makan di mana? Tadi makan di bakso di tanah kocak. Yang percaya nah. Nanti tadi kantiban motor di mana? Di tanah kocak. Nanti dulu santai di mana? Di tanah aja, percaya? Kayaknya kalau sekarang udah mulai pada percaya sih berarti. Itu katanya belum berbeda, yang mana manusia, yang mana bukan itu. Iya, jadi ini berbeda. Agar sudah mulai alami atau pilih-pilih sekarang, yang mana sudah, yang mana masih belum. Kayak boleh jadi contoh. Tanggalan itu boleh semangat. Kenapa? Kita masih cari tak takut setan, tahu nggak? Apakah anu? Di situ ya pusatnya. Dengan masa makan bakso di atas makam, pergi niatnya apa? Niat itu ingat yang mati atau niat itu terbalas? Betul kan? Makanya dimanapun semua pahlawan dari matilah. Betul kan? Jangan negatif. Semua pikiran dengan baik aja akan jadi contoh buat diri sendiri ya. Nanti suatu saat nanti akan dalam TikTok di situ. TikTok tentang manusia beda di mana? Saya mau tahu perasaan aja. Kita lewat kita takut, betul. Kayak makan di situ sampai wajahnya senyum. Kita yang lewat wajahnya ketakutan. Tinggal di situ bahagia daripada kita bukan ya. Ini contoh bahwa oh ternyata kita manusia itu sebenarnya tergantung pandangan benar, betul. Kalau pandangan benar itu mungkin tidak menderita, tidak menderita. Kemarin ada ngomong sama umat di Medan, Hante